Shalom. Oke. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, kayak mau duduk dekat di bawah kaki-Mu hari ini Tuhan. Kayak mau merenungkan ya Tuhan setiap firman-Mu. Kayak mau duduk lebih lagi ya Tuhan untuk mengenal Engkau Tuhan. Biarkan hari anak-anak-Mu datang ya Tuhan dengan membawa kerinduan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Biarkan kami letakkan setiap pergumulan kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percayakan semuanya kepada-Mu hari ini Tuhan. Kayak mau berfokus pada Engkau hari ini. Kayak mau berfokus pada Engkau Tuhan. Mari Tuhan, biarkan Kau yang pimpin ibadah kami dari awal pertemuan kita sampai akhir Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami datang dengan bawa kerinduan kami Tuhan.
mau duduk tenang di bawah hadirat-Mu Allah. Kami mau bawa segenap pujian hati kami ke hadapan-Mu. Kami mau bawa yang terbaik ke hadapan-Mu hari ini. Ini masku, ini pujianku, ini sembahku, ini sembahku, Yesus, Yesus. Kami sembah, kami sembah. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih. Kayak mau ada ya Tuhan buat setiap panggilan-Mu. Kayak mau berdiri buat setiap panggilan-Mu. Bukan karena kami layak Tuhan, bukan karena kami pantas, bukan karena kami kuat Tuhan, tapi karena Engkau yang layakkan kami Tuhan. Cukup bagi kami ya Tuhan untuk memikirkan apa yang menjadi bagian kami. Dan mulai detik hari ini kami sepakat untuk berkomitmen ya Tuhan. Kami mau tahu isi hati-Mu Tuhan lebih lagi. Pakai kami Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk generasi kami. Pakai kami besar di tangan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami hilang ya Tuhan dari hadirat-Mu. Jangan biarkan kami hilang. Jangan biarkan kami hilang dalam hadirat-Mu. Jadikan aku bait suci.
bangsa kami. Pakai kami Tuhan. Bukan karena kami pantas Tuhan. Bukan karena kami mampu. Tapi pakai hati kami ya Tuhan, karena kami mau. Bawa pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau Tuhan Allah yang sempurnakan kami. Every day Tuhan, kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Setiap hari ya Tuhan, biarkan kami bergumul dengan Engkau Allah. Biarkan kami mengangkat tangan kami ya Tuhan atas kelemahan kami. Kami mau sampaikan sukacita yang Kau berikan pada kami ini ya Tuhan. Pada setiap orang ya Tuhan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Biarkan kami jadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah hari ini dengan penuh sukacita ya Tuhan. Biarkan ucapan syukur kami meluap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami meninggikan Kau ya Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami mengharumkan nama-Mu, kami menyukakan hati-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. kita besar. Saya puji Tuhan, kita tepuk tangan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau menyerukan tinggi nama-Mu besar.
Kami percaya tidak ada nama yang lain ya Tuhan layak untuk kami tinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami pakai pikiran, perasaan, kehendak kami ya Tuhan untuk fokus terhadap firman-Mu hari ini. Firman-Mu berkata Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Lagi katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau bersertaku, roh dan jiwaku janji kami Tuhan. Kami percaya padamu Tuhan.
Amin Tuhan. Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kau ku nantikan, kau ku nantikan. Yesusku. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh percaya anugerah Tuhan yang menyertai kami, penyertaan Tuhan yang melindungi kami, yang memimpin kami, yang menuntun kami untuk kami bisa melewati setiap hidup kami di dalam setiap aspek dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami datang, kami bawa pujian kami datang, kami bawa penyembahan kami, dan kami percaya semuanya lahir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan puji-pujian, karena kami tahu kami hidup karena anugerah Tuhan, kami hidup karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu kami datang dengan segala ucapan syukur kami hanya bagi Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Roh Kudus jamah hati kami, lawat hati kami, sehingga benih firman ini Tuhan boleh masuk, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah di hari ini. Dan kita akan melanjutkan kembali tema firman Tuhan kita pada bulan ini, yaitu mengalahkan dunia. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa orang-orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada penebusan Kristus, kita semua diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Tetapi ada hal yang cukup indah, yang cukup menarik adalah orang-orang yang percaya dipanggil bukan untuk menjadi individualistik, gitu ya. Artinya orang-orang percaya dipanggil bukan untuk hidup sendiri-sendiri. Orang-orang percaya dipanggil bukan untuk hidup kemudian dilepaskan berjalan sendiri tanpa ada term atau tanpa ada panduan atau tanpa ada orang lain yang menemani. Yesus sendiri ketika dia naik ke surga, pada saat murid-murid menghantarkannya untuk naik ke surga, Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak pergi untuk selamanya. Dia akan mengirimkan penolong yang lain. Dia akan menyertai kita semua sampai pada akhir zaman. Artinya orang-orang percaya yang bertemu dengan Kristus telah menerima kabar baik itu, mendengarkan kabar baik itu, kemudian memberi dirinya untuk diselamatkan. Dia tidak lagi hidup untuk sendiri, tetapi hidup berkomunitas. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang percaya yang dapat mengalahkan dunia? Kalau seandainya kita menjadi orang-orang percaya yang hidup sendiri di tengah-tengah dunia ini, tidak akan bisa, karena itu bukan pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka untuk kita dapat mengalahkan dunia, maka kita harus mengerti bahwa orang-orang percaya itu dipanggil untuk berkomunitas. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar bersama-sama terkait dengan panggilan untuk berkomunitas dari firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, kemudian Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Untuk itu saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Matius pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus,
Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas yang mengkhianati dia. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Haleluya. Nah saudara-saudara, kita tahu bahwa sebagai jemaat, sebagai anggota jemaat, kita dipanggil Tuhan, diselamatkan dari dunia, jerat dosa. Kita diselamatkan, dipanggil, dan kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Amin ya. Kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu maka Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 27 bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya masing-masing. Komunitas orang percaya memiliki peran yang terpenting di dalam kekristenan. Artinya sekali lagi bahwa ketika kita diselamatkan, kita tidak dipanggil untuk menyendiri. Kita dipanggil untuk berkomunitas. Kenapa? Karena kita adalah tubuh Kristus. Jadi kalau kita mau baca firman Tuhan, kita menemukan sebenarnya ada 3 terminologi dengan kata tubuh Kristus ini ya. Ada 3 arti. Arti yang pertama ya tubuhnya Yesus sendiri. Jadi kalau seandainya bicara terkait dengan konteksnya itu adalah setelah Yesus disalibkan, kemudian mereka menurunkan tubuhnya, ya tubuhnya Yesus sendiri. Gitu ya. Atau pas waktu mereka pergi ke kubur dan melihat kubur itu sudah kosong, bilang tubuhnya sudah tidak ada, ya berarti tubuhnya Yesus sendiri. Nah terminologi yang kedua adalah di dalam perjamuan kudus. Jadi roti yang kita makan, anggur yang kita minum dilambangkan sebagai tubuh dan darah Yesus gitu ya. Dan yang ketiga, ketika berbicara tentang tubuh Kristus di dalam firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan tubuh Kristus itu adalah anggota jemaat. Semua kita, orang-orang yang dipanggil, yang berbeda-beda latar belakang, yang berbeda-beda talenta, yang berbeda-beda minat, semuanya itu dipanggil dengan tujuan ilahi yang Tuhan punya untuk menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Makanya kita menemukan di dalam surat-suratnya Rasul Paulus, Alkitab mengatakan bahwa istilah tubuh Kristus itu mendefinisikan kesatuan antara anggota jemaat. Jadi dipanggil untuk menjadi satu di dalam Kristus. Bukan untuk menjadi satu di dalam diri kita masing-masing sendiri-sendiri. Enggak. Tetapi orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan dipanggil untuk bersatu. Makanya kita tahu bahwa Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus naik ke Bukit Getsemani, berdoa untuk murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa supaya murid-muridnya itu menjadi satu. Sama seperti Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Itu adalah konteks di mana kita harus tahu bahwa panggilan berkomunitas itu adalah sebuah panggilan ilahi yang Tuhan berikan bagi orang-orang percaya. Nah banyak kita berpikir dengan, mohon maaf ya, karena sekarang kita mengalami pandemi dan akhirnya harus ibadah secara online. Akhirnya kita mengambil posisi untuk duduk sendiri, tinggal di rumah dan mendengarkan firman yang kita merasa kita sudah bisa bertumbuh di situ. So itu bagi saya itu sebuah pemikiran yang keliru. Kenapa? Karena panggilan ilahi untuk berkomunitas. Nanti kita akan belajar kenapa pentingnya berkomunitas. Kenapa kita harus berkomunitas. Jadi kalau kita mengerti bahwa komunitas itu secara penilaian dunia saja menjadi sebuah hal yang cukup penting ya. Maka kita tahu ada komunitas sepeda gitu ya. Sepedanya pun dibagi-bagi lagi. Ada yang BMX, ada komunitas sepeda ontel. Sepeda aja orang yang suka sepeda, mereka aja punya komunitas. Kenapa? Karena mereka sama-sama bisa menyalurkan hobi, menyalurkan kesenangan. Artinya kerjanya udah capek, tiap hari kerja, pikir pekerjaan, pikir job, pikir penghasilan. Nah sekali-sekali ya dengan hobi kita bisa refleksi gitu ya. Akhirnya bisa pergi jalan-jalan bareng-bareng dengan komunitas gitu ya. Ada banyak macam-macam komunitas gitu ya. Apalagi pas pandemi ini komunitasnya banyak sekali yang muncul. Komunitas pencinta ikan cupang lah, komunitas aquascape lah, banyak sekali begitu. Kenapa? Karena
punya kesamaan minat, dan akhirnya ketika berkomunitas apa yang bisa didapati di situ? Kita bisa bertukar pikiran, kita bisa saling belajar, bisa tukar ilmu, akhirnya bisa memiliki kemampuan di dalam bidang-bidang tertentu yang kita sukai. Nah, di dalam posisi hidup sebagai manusia yang tidak mengenal Allah saja tahu bahwa komunitas itu sudah penting. Apalagi seandainya kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Otomatis komunitas itu akan menjadi sebuah hal yang sangat penting berperan di dalam kehidupan orang percaya. Gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa dengan bergabung dalam komunitas juga kita memiliki hubungan yang mungkin lebih istimewa dengan orang-orang yang lain. Kenapa orang-orang yang di dalam komunitas sepeda hubungannya begitu baik gitu ya dalam komunitasnya? Lebih berbeda dengan ketika dia berada di tempat pekerjaan mungkin. Ya karena mungkin di pekerjaan kita hanya bicara tentang job aja gitu ya. Target aja yang dikejar. Deadline aja yang dikejar. Tapi kalau seandainya kita ngumpul dengan komunitas-komunitas kita sesama yang menyukai hobi-hobi tertentu, maka di situ ada tukar pikiran, bahkan mungkin bisa sampai curhat-curhatan gitu ya di situ ya, di dalam komunitas itu. Jadi buat kita bisa lebih nyaman gitu ya. Nah, kemudian komunitas bukan hanya menjadi sebuah wadah untuk kita memberikan aspirasi kita atau ide kita atau minat kita, tapi komunitas juga bisa menjadi tempat di mana kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Ya, komunitas adalah tempat bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tapi bisa juga menjadi tempat di mana kita bisa saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, kurang lebih itu adalah pengertian komunitas atau fakta tentang komunitas yang kita bisa temukan di luar sana. Nah, terus bagaimana dengan komunitas Kristen? Terus bagaimana kita sebagai orang percaya hidup dalam berkomunitas? Maka itu kita harus belajar bahwa mengapa penting kita harus menjadi orang-orang percaya yang berkomunitas. Kalau kita mau mengalahkan dunia, maka kita harus bersatu. Kita harus berkomunitas. Kalau kita mau mengalahkan dunia, maka kita harus sama-sama membangun sebuah komunitas yang benar-benar memiliki nilai yang sama, yaitu kita menjadi tubuh Kristus bersama-sama. Mengapa demikian? Karena kalau kita mau baca di dalam Alkitab, kita akan menemukan kenapa komunitas itu penting. Mengapa berkomunitas itu penting? Karena Tuhan Yesus sendiri yang ajarkan. Kita baca tadi ya, Tuhan Yesus ketika dipanggil memulai pelayanannya gitu ya, setelah pembaptisan memulai pelayanannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia memanggil ke-12 muridnya, orang-orang yang dipilihnya untuk menjadi orang-orang yang akan dilatih oleh dia dan membantu dia di dalam pelayanannya. Ada yang bertugas untuk memegang keuangan, ada yang bertugas untuk berjaga-jaga, ada yang bertugas untuk mungkin mempersiapkan perlengkapan untuk perjalanan, ada yang bertugas untuk bersama-sama saling dukung-mendukung di dalam pelayanan, dan seterusnya. Artinya Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang di tengah-tengah dunia ini, dia membangun komunitas. Dia mencari orang-orang yang akan dididiknya, dia mencari orang-orang yang akan membantu dia mencari orang-orang yang dapat bersatu untuk melakukan pekerjaan yang akan dia kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Kita baca tadi dalam Matius pasal 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa melakukan itu sendiri? Tuhan Yesus bisa melakukan itu sendiri. Tapi itu bukan caranya Tuhan untuk Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Caranya Tuhan adalah dia panggil komunitas kecilnya untuk bersama-sama bergandengan tangan melakukan pekerjaan yang akan dia kerjakan. Artinya ketika Tuhan datang, Tuhan membangun komunitas. Itulah mengapa kita harus berkomunitas, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan. Tuhan Yesus sudah memulai itu. Kita harus berkomunitas. Kenapa? Karena kita punya tujuan yang sama, pekerjaan yang sama, dan kita hidup di dalam satu tubuh yang sama, di mana tubuhnya itu kepalanya adalah Kristus yang menjadi kepala atas komunitas itu. Jadi orang Kristen harus berkomunitas. Jadi kalau seandainya kita mendapat tantangan seperti ini untuk hidup di dalam masa pandemi dan harus ibadah online, boleh-boleh saja.
Tapi janganlah engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Supaya apa? Kita bisa saling menguatkan menjelang hari Tuhan yang akan datang. Panggilan untuk berkomunitas adalah panggilan yang penting bagi orang-orang percaya. Kenapa? Karena kalau tanpa berkomunitas, kita akan sulit untuk melawan dunia ini. Sama seperti ibaratnya seperti sapu lidi itu ya. Coba seandainya kita bersihkan halaman, saya di rumah itu kan cuci botol gitu ya. Jadi di halaman depannya itu sering lumutan gitu. Nah akhirnya solusinya supaya lumut itu bisa hilang adalah pakai sapu lidi gitu kan, harus disapu tuh. Akhirnya lumutnya keangkat, bersihkan gitu ya. Nah coba bayangkan kalau saya pakai cuma satu lidi aja gitu ya untuk bersihkan lumutnya itu. Wah nggak beres-beres tuh. Nggak selesai-selesai itu. Tapi kalau saya pakai lidi yang berkumpul banyak itu, maka lumut-lumut itu bisa disapu bersih gitu ya. Nah begitu juga dengan kita. Kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia yang kotor, yang penuh dengan dosa. Bagaimana cara kita membersihkannya? Ya kita harus bersatu untuk membersihkannya. Dan bagaimana Tuhan menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini? Dia bersatu memanggil para murid-muridnya. Kita tahu Tuhan Yesus memanggil 12 murid, Tuhan Yesus mengutus 70 murid, Tuhan Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Kita sebagai orang percaya, kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Harus membangun komunitas. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan pola pelayanannya. Caranya Tuhan kerjakan. Kita baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 17 sampai ayat ke-18. Perikop ini tentang Tuhan Yesus mempercayakan Petrus terkait panggilannya untuk gembalakan domba-domba ini ya. Kemudian kita baca, saya bacakan bagi kita ayat 17 sampai ayat 18. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah dombaku. Tapi perhatikan perkataan Tuhan Yesus selanjutnya. Frasa ini akan membuka pikiran kita terkait dengan tugas dan panggilan pelayanannya Petrus. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita masih muda, kita tuh bebas ngelakuin apa saja yang kita mau. Kita hidup sesuai dengan apa yang kita pengen. Kita mengikat pinggang kita sendiri, kemudian kita pergi kemanapun kita mau. Tetapi ketika kita sudah tua, maka kita tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Harus orang yang mengikatkan pinggang kita, kemudian orang yang menuntun kita, membawa kita kemanapun, sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan lagi apa yang kita mau. Sekarang zaman sekarang ini, ibaratnya saya sama anak-anak saya gitu ya. Dulu waktu saya sebelum menikah, saya bebas kemana aja, lakukan apa saja. Tapi setelah saya menikah, nggak bisa tuh saya kayak gitu lagi. Saya pulang kerja, nggak bisa lagi saya ngelakuin apa-apa saja. Saya pulang kerja sampai di rumah, Ella udah bilang, Papa simpan handphone, gitu ya. Papa simpan handphone, gitu ya. Kalau saya pegang handphone, dia marah-marah. Nah, Papa harus simpan handphone. Akhirnya saya simpan handphone. Kenapa? Karena dia mau main dengan saya. Saya nggak bisa lagi melakukan apa yang saya mau. Saya nggak bisa lagi melakukan apa yang saya suka. Kenapa? Karena saya sudah punya tanggungan gitu loh. Yang saya harus ngikutin apa yang dia mau. Nah, dari ilustrasi ini, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Perhatikan baik-baik. Kalau kita baca di ayat 19, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus dengan menutup frasa ini dengan berkata, ikutlah aku. Maksudnya apa? Bahwa ikat pinggang yang mana Petrus pakai dan dia bebas untuk lakukan apa saja. Tapi ketika dia menggembalakan domba-dombanya Tuhan, dipanggil untuk berkomunitas, maka dia harus melepaskan ikat pinggangnya itu dan dia taruh kepada Kristus. Dan dia hidup menurut apa yang Tuhan pimpin dalam hidupnya. Dulu sebelum kita belum mengenal Kristus, kita bisa melakukan apa saja. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan duniawi. Tetapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, kita menanggalkan semuanya itu dan kita menaruh ikat pinggang kita kepada Kristus. Kita hidup dipimpin, dituntun oleh Kristus dalam kehidupan kita. Itu polanya.
Jadi kalau seandainya kita berkomunitas dalam kekristenan, kita tidak lagi dengan berjalan sesuai dengan ego kita masing-masing. Kalau kita masih membawa ego kita masing-masing, maka akan terjadi perselisihan, terjadi pertikaian. Tapi kalau seandainya kita hidup di dalam kasih karunia kita kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita menaruh ikat pinggang kepada Tuhan, pertikaian, perselisihan yang kita alami tidak akan menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita tahu apa yang Tuhan mau ketika kita mengalami perselisihan. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita mengalami perselisihan. Kita tahu, kita tidak lagi jalan sesuai dengan ego kita. Saya adalah orang yang dulu sangat temperamental. Sekarang mungkin temperamentalnya saya mungkin orang rumah yang merasakan gitu ya. Tapi dulu itu dengan saya nggak peduli siapapun gitu ya. Gembala pun juga kalau saya merasa nggak setuju, saya marah, saya akan utarakan, tunjukkan ekspresi saya gitu loh. Dulu seperti itu. Tapi ketika semakin hari tenggelam di dalam kasih karunia Allah dan mengerti tentang kebenaran, saya mulai belajar untuk mengendalikan diri. Sehingga ketika melihat orang berkonflik, terjadi pertikaian, saya nggak akan ikut campur gitu loh. Saya tunggu tenang baru saya bicara. Saya nggak akan datang dan apa lo gitu. Kalau dulu iya gitu ya. Kalau dulu iya, berantem yuk, ayo berantem gitu loh. Marah-marahan, ayo marah. Debat, ayo debat gitu loh. Tapi kalau sekarang saya akan lihat dulu posisinya. Kalau seandainya ini berfaedah, oke, kita bisa bicarakan. Tapi kalau ini justru hanya menghabiskan tenaga dan buang-buang waktu, saya nggak akan ladenin. Gitu loh. Saya tunggu dia tenang, tunggu semua selesai, baru saya akan bicara baik-baik. Ya begitulah. Kemarin ada satu anak gitu ya, satu jemaat bertemu dengan saya dan bicara. Kenapa nggak kayak gitu aja? Tegas gitu. Bisa saja. Tapi lihat dampaknya, apa yang terjadi? Banyak kita tinggalkan luka bagi domba yang kita gembalakan. Ya kan? Kita marah-marah, kau nih, mungkin pada saat itu kau ini akan tunduk dan taat gitu. Tapi kita akan menimbulkan luka dalam dirinya gitu. Ke Abed pun begitu, Abed begitu. Meninggalkan luka dalam dirinya. Dan luka akan memiliki dampak yang panjang. Dan dampak yang panjang itu hanya bisa Roh Kudus yang memulihkan itu. Begitu, itu yang terjadi. Tapi lihat, ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan, Petrus diminta oleh Yesus untuk menaruh ikat pinggangnya itu kepada Kristus. Ikutlah aku. Nah kita dipanggil untuk berkomunitas, polanya bagaimana? Ya polanya yaitu kita menaruh hati kita, hidup kita kepada pimpinan Kristus. Kita tidak lagi hidup dengan apa yang menjadi kita pikir itu baik, kita pikir itu bagus untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa bagaimana berkomunitas, yaitu memberikan perhatian kepada komunitasnya. Saudara, kita nggak berdoa untuk Yesus gitu. Tapi Yesus berdoa bagi kita semua. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 25 sampai 26 berkata begini. Ya Bapa yang adil, memang dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Perhatikan baik-baik ini. Dan aku memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku ada di dalam mereka. Bro, Yesus berdoa buatmu bro. Dia memberikan perhatian khusus kepada komunitasnya. Ketika dia memanggil murid-muridnya, apakah dia tahu murid-muridnya akan mengkhianati dia? Tahu. Apakah dia tahu bahwa murid-muridnya akan pergi meninggalkan dia? Dia tahu. Kemudian dia membiarkan itu saja? Enggak. Dia berdoa bagi mereka supaya mereka bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi dunia yang kejam ini. Dan perhatikan baik-baik, tidak hanya sampai di situ. Setelah dia bangkit, apa yang dia lakukan?
Murid-muridnya yang sudah terpencar, murid-muridnya yang sudah lari, murid-muridnya sudah pergi. Tidak dibiarkan mereka untuk tetap terpencar, tidak dibiarkan mereka untuk tetap sendiri, tidak dibiarkan mereka untuk tercerai-berai saja seperti itu. Dia datang menghadap mereka satu persatu, memanggil mereka, berkumpul kembali, menyatukan kembali mereka. Artinya apa? Tuhan memberikan konsentrasi terhadap komunitasnya. Dan kita pun harus memiliki spirit yang sama, memiliki konsentrasi yang sama kepada komunitas kita sebagai orang percaya. Jangan kalau seandainya ada yang terluka, pergi meninggalkan kita, mesti sudah lama tidak hadir, kemudian kita biarkan saja begitu. Itu tidak yang diajarkan oleh Tuhan. Yang Yesus ajarkan, mereka kehilangan Yesus, mereka dapat tekanan yang begitu kuat. Mereka pergi tercerai-berai. Yesus datang, cari mereka satu-satu, kumpulin mereka. Yesus berdoa buat mereka. Itulah Tuhan kita. Yesus panggil kita untuk berkomunitas dan memberikan perhatian terhadap komunitas. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 17 ini, dari ayat-ayat sebelumnya terkait dengan doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ini, kita akan menemukan untuk apa Tuhan Yesus berdoa bagi mereka. Kurang lebih itu ada 7 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu supaya mereka dapat mengenal Kristus dengan firman-Nya. Kemudian yang kedua supaya Allah melindungi mereka dari dunia agar mereka tidak tersesat oleh tipu daya iblis dan ajaran palsu. Kemudian yang ketiga supaya mereka senantiasa memiliki sukacita yang penuh dalam Kristus karena mereka dipanggil oleh Tuhan. Kemudian yang keempat mereka menjadi kudus dalam pikiran, perbuatan dan seluruh kehidupan mereka. Kemudian yang kelima supaya mereka menjadi satu di dalam tujuan dan persekutuan sebagaimana halnya Yesus dan Bapa satu. Kemudian yang keenam supaya mereka dapat menuntun orang lain kepada Kristus. Jadi mereka bukan hanya diselamatkan, tetapi Tuhan Yesus berkata sampai kepada apa? Kepada buah pemberitaan mereka. Artinya mereka dijadikan satu sampai kepada buah pemberitaan mereka. Nah, buah pemberitaan mereka itu siapa? Ya kita ini, orang-orang percaya ini. Jadi kita pun masuk di dalam doa yang Tuhan doakan bagi murid-muridnya ini. Kemudian yang ketujuh, supaya mereka dapat bertekun dalam iman dan akhirnya bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Dengan demikian ketika kita belajar terkait dengan panggilan berkomunitas yang diajarkan oleh Yesus ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pahami untuk kita bisa hidup mengalahkan dunia di tengah-tengah zaman ini? Maka kita bisa belajar dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua tadi. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk apa? Supaya mereka hidup sesuai dengan apa? Berpadanan dengan apa? Panggilan itu. Panggilan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Panggilan untuk menjadi jemaat. Panggilan untuk menjadi orang percaya. Supaya kita sebagai orang-orang percaya hidup bertekun di dalam panggilan itu. Hidup berpadanan. Berpadanan itu artinya bersama-sama sesuai dengan kehidupan itu. Panggilan itu sebagai orang percaya. Mengapa demikian? Jadi setelah kita belajar kenapa komunitas itu penting, Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Tuhan Yesus memberikan perhatian terhadap komunitasnya. Terus kenapa? Mengapa itu menjadi sebuah hal yang penting? Karena komunitas adalah ladang untuk bertumbuh. Komunitas adalah ladang untuk bertumbuh. Kenapa? Karena di dalam komunitas itu selain komunitas itu sendiri ada persekutuan, ada persahabatan, ada penghiburan, ada bantuan, ada hal yang dapat membuat kita dapat mengatasi dorongan. Hidup di dalam sebagai orang percaya, mendukung satu sama yang lain, keterbukaan, kasih, dan akhirnya kita sama-sama bisa bertemu dengan Kristus. Itulah komunitas orang percaya. Mari kita menjadi komunitas orang percaya yang akhirnya kita hidup sesuai dengan panggilan itu. Ada persekutuan di situ,
Ada persahabatan yang dibangun di situ. Ada penghiburan dan bantuan di situ. Ada dorongan di situ. Kalau ada yang mulai lemah, kita memberikan dukungan untuk supaya dia bangkit. Ketika ada yang mulai terhilang, kita mulai mencari, menjangkau mereka untuk kembali. Ketika ada yang mulai emosi, marah-marah gitu ya, kita mulai memberikan nasihat sebagai sahabat gitu. Tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Itulah tempat di mana ladang kita semua bisa bertumbuh. Dan bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan kita dalam kerohanian kita. Semuanya itu tidak bisa kita lewati atau kita gapai dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah buat komunitas bagi kita untuk saling bertumbuh di dalam komunitas tersebut. Jadi komunitas itu adalah ladang untuk kita sama-sama bisa bertumbuh. Kita berkumpul berbeda gitu ya. Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Flores, ada orang Ambon, ada orang Sunda gitu ya. Dengan budaya masing-masing, dengan pola pikir masing-masing, dengan karakter masing-masing gitu ya. Tapi semuanya itu dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Yang mana kita semua semakin hari sama-sama menaruh tujuan hidup kita kepada Kristus. Sama seperti Petrus yang Tuhan berkata bahwa dulu waktu engkau masih muda, engkau ikat pinggang sendiri, kemudian engkau pergi kemanapun engkau mau gitu ya. Tapi ketika engkau sudah tua, orang yang lain yang akan mengikat-ikat pinggangmu dan menuntun kamu ke tempat di mana kamu tidak mau. Nah kita semua gitu. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita suka-suka gitu. Tapi ketika kita berkomunitas, ladang untuk bertumbuh, semua tujuan hidup kita taruh kepada Kristus. Dan kita bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Menjadi orang percaya yang akhirnya mampu meninggalkan belenggu dosa atau mengalahkan dunia yang dalam kita hidup. Sebab apa? Dengan demikian kita bisa hidup berpadanan dengan panggilan itu. Kita tahu bahwa kita semua orang-orang percaya diselamatkan Tuhan bukan hanya iseng-iseng gitu ya. Ya Tuhan pengen selamatin Vena, ya sudah selamatin Vena aja gitu. Tuhan pengen selamatin Abed, terus selamatin Abed aja gitu. Terus apa? Jadi pajangan aja gitu, pasang jadi piala gitu ya, monumen gitu. Kita dipanggil, diselamatkan untuk masuk dalam pekerjaan baiknya Tuhan. Sama seperti Tuhan memanggil 12 muridnya. Bukan hanya sebagai cheerleaders gitu, tim sorak, enggak. Waktu dia mau naik ke surga, dia delegasikan tugas itu. Dan lihat apa yang terjadi. Mereka melakukan pola yang sama seperti apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bersaksi, membangun komunitas, membangun komunitas, membangun komunitas, membangun komunitas. Sampai akhirnya kita menerima Injil. Kita adalah alatnya yang Tuhan mau pakai. Untuk itu orang percaya harus sadar hal ini. Kalau orang percaya tidak menyadari hal ini, maka dia akan kehilangan arah. Maka ketika ibadah online aja, dia senang banget tuh ibadah online aja gitu. Kan bisa dengar pendeta ini, bisa dengar pendeta itu. Bukan itu esensinya. Beribadah, berkumpul, berkomunitas sebagai ladang kita bertumbuh. Sebagai ladang kita boleh mengalami pendewasaan rohani. Tanpa ada komunitas, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan. Itulah kenapa Tuhan memanggil kita untuk berkomunitas. Dan yang kedua, kalau yang pertama tadi kita bisa belajar dari kenapa penting berkomunitas, kita bisa memiliki ladang untuk bertumbuh. Nah yang kedua adalah memiliki tempat perlindungan. Seorang penyair terkenal gitu ya, di abad ke-18, namanya Samuel Coleridge. Dia mengatakan bahwa persahabatan adalah pohon yang melindungi. Masih ingat peristiwa terkait tentang doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan di dalam Lukas? Setelah Tuhan mengajarkan doa tentang doa Bapa kami, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang menarik gitu ya, tentang persahabatan. Ada seorang sahabat yang mana sahabatnya itu dalam perjalanan datang singgah ke kota itu, tapi dia nggak punya persediaan. Akhirnya dia pergi lagi ke tempat sahabatnya yang lain supaya meminta bantuan di tengah malam. Itulah persahabatan. Itulah persahabatan. Di
Di dalam persahabatan kita bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sama seperti klasifikasi kedekatan hubungan itu ya. Kalau kita bicara terkait dengan hubungan percintaan gitu ya, kita pernah bahas tentang batasan-batasan itu. Begitu juga tentang persahabatan. Berkomunitas harus sampai titik itu. Berkomunitas harus sampai titik itu. Kita bukan hanya datang ke gereja sama seperti datang ke bioskop gitu ya. Habis nonton pertunjukan setelah itu pulang. Kenapa? Karena kita sudah bayar tiket. Enggak. Berkomunitas itu adalah membangun hubungan sampai kepada persahabatan. Kita mengenal satu dengan yang lain, kita paham satu dengan yang lain, kita mendukung satu dengan yang lain, bahkan kita bisa menegur satu dengan yang lain. Lebih enak itu kalau seandainya kita menegur, kalau seandainya kita punya hubungan sudah dekat gitu ya. Coba kalau seandainya kita menegur orang yang tidak kita kenal. Orang itu akan bertanya, siapa lo gitu. Iya kan? Tapi kalau kita udah dekat, sudah akrab, kita mau negur enak tuh. Enggak ada persoalan. Mungkin orang di luar sana akan memandang, negurnya kok keras banget gitu ya. Tapi karena kita sudah tahu karakternya masing-masing, sudah dekat, itu udah aman-aman aja. Kenapa? Karena kita sudah dekat. Makanya Rasul Paulus mengatakan di Efesus pasal 4 ayat yang kedua ini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi berkomunitas itu bukan hanya sebagai gereja, bangunan gitu ya, tapi menjadi tubuh Kristus, di mana kita jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Jadi mari kita sama-sama menjadi orang-orang percaya yang dapat mengalahkan dunia ini dengan menangkap panggilan Tuhan untuk berkomunitas. Mengapa berkomunitas itu penting? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya, memilih murid-muridnya, bahkan menaruh perhatian khusus terhadap komunitasnya. Dan kita harus tahu, kita yang ada sampai saat ini adalah merupakan bagian dari komunitas itu. Yang dimana Tuhan memberikan konsentrasi dan perhatian penuh terhadap komunitas itu. Dengan demikian kita dapat belajar. Komunitas itu adalah tempat di mana kita bisa dapat bertumbuh. Kemudian tempat di mana kita bisa saling mendukung, tempat perlindungan yang teduh. Untuk itu, mari kita berkomunitas, bertumbuh di dalam komunitas, dan menangkap panggilan Tuhan dalam hidup kita, dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami dapat belajar terkait dengan panggilan untuk berkomunitas Tuhan. Bapak, kalau seandainya kami hari-hari ini sibuk dengan kesibukan kami Tuhan, sehingga akhirnya kami lebih banyak menyendiri dan melakukan aktivitas kami sendiri Tuhan. Hari ini kami dapat belajar bahwa kami dipanggil Tuhan bukan hanya sebagai barang pajangan Tuhan, tapi ada pekerjaan baik yang siap dikerjakan, yang Tuhan mau untuk kami hidup di dalamnya. Dan kami dapat menangkap itu ketika kami berkumpul bersama-sama, belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama dalam komunitas. Mari pimpin kami, bukakan pikiran kami, Roh Kudus jamah hati kami untuk kami benar-benar menaruh perhatian terhadap komunitas ini Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh bersama, saling melindungi bersama, saling mendukung bersama, sehingga kami dapat menangkap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi.
Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita kembali ke awan-awan. Kami klaim berkat ini Tuhan hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.